Saudara dan saudari, ada sebuah pepatah yang mengatakan seperti katak dalam tempurung. Pepatah ini menunjukkan atau mau menggambarkan kondisi orang-orang, kelompok atau pribadi yang tidak dapat berkembang karena alasan satu dan lain hal. Bisa saja alasan itu berasal dari dalam maupun dari luar dirinya, sehingga hidupnya seperti katak di dalam tempurung. Katak di dalam tempurung itu tidak bisa melompat kemana-mana. Dari waktu ke waktu ya hanya begitu saja lompatan-lompatannya. Ini untuk menunjukkan sekali lagi manusia-manusia yang hidupnya hanya begitu-begitu saja, tidak pernah mengalami perkembangan dalam dirinya. Kalau hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, sebagaimana tadi saya katakan, ini merupakan hari lahirnya gereja, di mana Roh Kudus datang menghalau kelemahan, kekhawatiran para rasul, sehingga mereka mampu untuk membangun gereja di muka bumi ini. Saya boleh mengatakan bahwa inilah hari raya untuk membuka tempurung-tempurung kelapa kita masing-masing. Inilah hari raya di mana kita dibuka kelemahan-kelemahan kita, keterbatasan-keterbatasan kita, supaya kita tidak menjadi katak dalam tempurung yang hanya melompat begitu-begitu saja. Kita tidak hanya menjadi manusia yang dari waktu ke waktu hanya begitu-begitu saja, tetapi kita diharapkan menjadi manusia yang sungguh berkembang, terutama dalam hal kebaikan, terutama dalam hal menjalankan perintah-perintah Allah. Harus ada perkembangan. Badan boleh berkembang menjadi gemuk, pikiran boleh berkembang menjadi pandai, mental kita berkembang menjadi dewasa, iman kita pun juga harus berkembang menjadi dewasa. Dan inilah peranan Roh Kudus yang datang untuk memberikan kekuatan semacam itu. Dalam bacaan pertama tadi dilukiskan bagaimana peranan Roh Kudus itu datang. Pertama-tama yang diubah bukan apa yang dikatakan oleh para rasul, tetapi yang diubah adalah mental para rasul. Yang tadinya mental takut ini dan itu, takut untuk mewartakan tentang kebangkitan Tuhan, lalu diubah berani untuk mengatakan. Kemudian Roh Kudus bekerja, banyak orang bisa memahami apa yang dikatakan oleh para rasul itu. Jadi Roh Kudus itu mengubah mental. Nah, kalau kita sekarang boleh bertanya, apakah mentalku juga sudah diubah oleh Roh Kudus? Apa saja yang selama ini membuat diriku hidup di dalam tempurung kelapa, sehingga mental kita tidak pernah berkembang dengan baik? Saudara dan saudari, sekurang-kurangnya ada 3 hal yang membatasi mental manusia, sehingga manusia itu hidupnya begitu-begitu saja. Yang pertama adalah sikap suka mengeluh. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Ada pekerjaan ini mengeluh, ada tantangan ini mengeluh, belum dikerjakan sudah mengeluh, itu juga ada. Ini yang mengganggu mental kita untuk berkembang. Ketika orang itu mudah mengeluh, artinya apa? Artinya orang ini tidak mempunyai pikiran positif atas dirinya sendiri. Mengeluh itu berarti mengatakan, aku gak mampu, aku raiso, aku gak sanggup. Padahal Tuhan mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk berbuat yang terbaik, lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan sendiri. Kalau Roh Kudus datang menghalau kekhawatiran semacam ini, menghalau sikap yang suka mengeluh ini, maka kita akan menjadi yang pribadi yang mudah bersyukur. Orang yang mudah bersyukur itu cara hidupnya pasti berbeda dengan orang yang hanya bisa mengeluh. Sama-sama makannya tempe,
orang yang mudah mengeluh dengan orang yang mudah bersyukur itu pasti berbeda. Gayanya juga berbeda, pembawaannya juga berbeda. Inilah peranan Roh Kudus menghalau sikap mudah mengeluh menjadi sikap yang mudah untuk bersyukur. Lalu yang kedua adalah sikap yang tidak memiliki pengharapan, seolah-olah masa depan suram, tidak ada hal yang baik. Kalau kita hidup dalam sikap-sikap semacam ini, ya selamanya tidak akan pernah menjadi baik. Apa yang akan terjadi nanti itu dimulai dengan apa yang ada dalam pikiran kita saat ini. Maka peranan Roh Kudus hadir untuk menghalau sikap semacam ini, agar kita tidak lagi hidup dalam kekhawatiran tanpa pengharapan, tetapi kita percaya Tuhan menyertai. Sampai kapan? Ya sampai kita menghadap Dia. Pasti akan ada sesuatu yang indah yang akan diberikan oleh Tuhan kalau kita mau setia. Lalu yang terakhir adalah sikap suka menebar kebencian. Nah ini yang seringkali kita dengar atau mungkin kita lakukan. Kemana-mana kita menebar kebencian, kebencian antar pribadi, kebencian antar kelompok, antar agama, memberikan teror dan lain sebagainya. Ini sikap yang juga menghalau perkembangan mental kita. Maka kalau Roh Kudus datang, Ia akan mengubah sikap-sikap yang suka menebar kebencian ini menjadi sikap-sikap yang menjadi pembawa damai. Dan inilah ciri dari murid-murid Kristus. Kita semua tentu saja mengasihi Kristus. Maka sebagaimana tadi dalam bacaan Injil, kalau engkau mengasihi Aku, maka engkau akan melaksanakan perintah-perintahku. Dan Roh Kudus sudah kita miliki, saudara dan saudari. Kita dibaptis itu sudah memiliki Roh Kudus. Mari kita bongkar segala macam bentuk-bentuk yang membelenggu hidup kita, sehingga mental kita tidak bisa berkembang sebagaimana yang diharapkan oleh Kristus. Semoga perayaan Pentakosta ini membantu kita menjadi pribadi yang mudah bersyukur, pribadi yang menjadi pembawa damai, dan pribadi yang memiliki pengharapan sekarang dan sepanjang masa. Amin.